Nah, di siang yang mendung-mendung ini, kita nih akan membahas terkait webinar dengan tema menjadi konten kreator parenting dengan pendekatan storytelling. Nanti akan ada dua pembicara, yakni yang pertama sesi Kak Retno. Eh, Kak Retno ini seorang edukator dan juga penulis ya, akan membawakan tema peran pendidik dan kreator konten dalam membentuk generasi emas melalui layar digital. Nah, nanti di sini Kak Retno akan mengupas tuntas nih bagaimana menjadi seorang kreator dalam membentuk generasi emas melalui layar digital yang mungkin saat ini kita sering eh, scrolling sosmed, scrolling Instagram dan TikTok dan juga yang lainnya. Itu ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama peserta untuk melihat perspektif dari Kak Retno yang merupakan seorang praktisi di bidang digital marketing atau content creator. Tuh. Mungkin dari Kak Retno ada yang mau di share? Sebelum mulai kita mungkin ada ice Nah, breaking dulu kali ya. ya, Mungkin dari teman-teman kalau misalnya belajar gitu ya, sebenarnya lebih sukanya pakai video singkat atau pakai buku tebal nih. Kan jadi sekarang tuh banyak yang media belajar, ada video, ada buku, ada video yang panjang gitu ya. Nah, kalau dari Kak Iqmal dan juga Kak Nurlaila nih, lebih sukanya pakai apa nih kalau sekarang ini lebih suka pakai buku atau pakai video-video pendek gitu atau video yang panjang mungkin sukanya. Gimana Kak Iqmal dan Kak Ella? Oh, kalau dari Rahid sendiri nih, kamu lebih suka apa sih misalnya? Video pendek, baca buku, atau video yang panjang-panjang ya? Sid sendiri aja suka buat-buat video-video lucu-lucu sebenarnya dia. saling. Iya, iya, sebetulnya lebih sering ini sih membuat video reels. Kayaknya Mm-mm. sekarang ini lebih hits ya. Dan habit orang-orang juga saat ini senang banget tuh sama video-video pendek. Apalagi sekarang ada clipper-clipper tuh di Instagram, kemudian di TikTok yang banyak kita nikmati dari potongan-potongan podcast dan yang lainnya. Dan saya juga sering baca buku juga sih, gitu. Nah, ini kalau dari Kak Akmal dan juga Kak Ella, katanya dua-duanya nih, Mbak Retno, Wah iya, keren-keren. suka lihat video singkat Baca dan ingat, juga buku baca buku tebal. tebal ya, alhamdulillah ya, suka dua-duanya keren ya. Mm-mm. Ya kita coba ice Berarti breaking selanjutnya. berkesinambungan ya. Iya, betul-betul. Kan dari informasi yang pendek-pendek, dia mulai cari yang Ah, panjang-panjang deh. Oke, selanjutnya kalau dari teman-teman nih, ada nggak sih dari mungkin dari Kak Ikmal atau Kak Ella suka buat-buat konten nggak nih di media sosial? Mungkin Kak Ikmal, gimana Kak Ikmal atau Kak Nurlaila? Halo Mbak Suci Rahayu, salam kenal Mbak Suci. Oke, Mbak Suci kita masih speaking ini sekarang. Mbak Suci, Kak Ikmal dan Kak Ella suka buat konten di media sosial nggak nih teman-teman nih? Belum ada yang menjawab. Atau mungkin lagi mau belajar buat bikin konten kali ya di sosmednya ya. Oh di sini mungkin Kak Ikmal ya atau Kak Suci di sini eh kira-kira menurut teman-teman nih kita bisa nggak sih si guru-guru ini jadi konten kreator gitu? Bisa nggak sih? Menurut Kak Ikmal, Kak Lea dan juga Kak Suci Rahayu. Kalau buat Rashid sendiri gimana nih Syed? kalau guru, saya rasa sih hmm, bisa aja sih menjadi Aja konten ya, kreator. Iya, tergantung aja cara minat perspektifnya bagaimana. gitu. Karena kan Mm-mm. perspektif orang beda-beda. Ada yang Iya. jadi guru, ada yang jadi polisi. Jadi setiap profesi itu pasti menarik dari Hmm, sudut pandangnya masing-masing. Tuh, betul, betul kata banget. Kak Iqmal belum pernah bikin konten katanya. Oh, pasti Katanya bisa pasti kalau bisa tahu kalau tahu ilmunya. ilmunya Oh iya, katanya. bener banget nih. Kalau dari Kak Iqmal sendiri, apa nih latar belakangnya? Mungkin kalau misalnya buat konten, pengennya konten-konten kayak apa mungkin? Ada mungkin Kak Iqmal masih bingung kali ya, buat kontennya seperti apa. Oh, guru TK. Wah, lucu banget tuh buat guru TK. Mungkin bisa
buat-buat video-video untuk anak-anak ya, dari video-video materi yang unik-unik itu, dari mulai belajar berhitung gitu ya, terus dari cita-citanya gitu ya. Oh, Kak Cici guru madrasah alia, oh bisa banget tuh. Guru apa Kak mata pelajarannya? Matematika, IPA, atau apa? PAI, madrasah alia. Bisa sih mungkin konten-konten dari eh, pembelajaran gitu ya. Oh, guru TK. Wah, jarang banget guru TK laki-laki ya. Aku baru jarang ketemu guru TK laki-laki. Seru-seru. Pasti lucu-lucu banget deh anak-anaknya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi hari ini kita ada materinya. Yang pertama latar belakangnya apa sih kita tuh belajar ini, terus peran pendidiknya seperti apa, peran kreator konten, dan bagaimana cara mensinergikan pendidik dan juga kreator konten setelah dampaknya gimana nih bagi generasi emas gitu ya. Kita masuk dulu sekarang ke latar belakangnya nih. Ya, latar belakang untuk kenapa sih kok ada saya mengambil tema ini gitu ya. Jadi kalau dari dilihat ini dari materi yang saya ambil ini kan ada tentang peran pendidik dan juga kreator konten dalam bentuk generasi emas. Jadi sekarang tuh kan kita di era digital tuh banyak banget nih sebenarnya peluang kita buat dari pendidikan dan juga kreativitas. Kalau dari bidang pendidikan bisa disinergikan sebenarnya dari banyak pihak yang misalnya mungkin buat buat video gitu ya, atau mungkin bikin bikin buku gitu, atau bisa juga ngajak siswa buat dia kolaps bikin materinya itu kan banyak banget gitu ya. Jadi banyak banget peluang di era digital ini yang memudahkan kita buat ngambil berbagai macam ilmu buat di share, atau mungkin ngambil berbagai macam dan dapat dari berbagai macam ilmu juga gitu ya. Kemudian latar belakangnya juga, jadi kan kalau anak-anak, kalau kita zaman dulu, zaman aku tuh kan maksudnya milenial ya. Milenial tuh masuk dari peralihan dari nggak ada teknologi sampai dengan ada teknologi, sampai sekarang ada AI gitu ya. Nah, untuk generasi sekarang ini lebih cepat nih dia kalau dalam akses digitalnya gitu ya. Makan baru lahir udah kenal handphone gitu ya. Anak-anak kecil kalau dulu kita main larian, kalau sekarang main dari handphone. Jadi mereka tuh aksesnya banyak banget gitu. Jadi latar belakangnya adalah ini. Kemudian ternyata dari hal seperti itu tuh banyak banget informasi yang sangat cepat terjadi, dan kemudian itu banyak banget yang masuk ke dalam diri kita gitu ya. Mau yang konten positif, mau yang konten negatif. Nah, akhirnya bikin kita kayak ke distraksi. Kayak misalnya kalau lagi buka sosial media nih sekarang, misalnya mau buka A tiba-tiba pas ngeliat scrolling jadi ke B, C, D, E gitu ya. Jadi banyak banget. Jadi tantangannya seperti itu. Dan bagaimana cara kita buat bikin si konten-konten ini tuh tersaring dengan baik buat ke si siswa gitu ya. Cuman kalau sekarang sih kalau di Australia udah ada pembatasan sih, kayak untuk anak usia di bawah 16 tahun itu tidak boleh punya sosial media. Mungkin untuk membatasi dan bikin psikologis anak-anak tuh berkembang sebaik mungkin. Nah, kalau kita dulu kan, kalau zaman aku tuh aku baru pakai sosmed usia remaja. Jadi ketika make ya udah punya penyaring lah ya, mungkin supaya sedikit penyaring kalau ini bikin negatif. Tapi kalau sekarang kan anak-anak di bawah umur udah banyak banget yang dia tuh eh, buat atau punya punya akun, dan ada yang mungkin yang kalau ditemani orang tua mungkin better gitu ya, baik banget. Tapi kalau misalnya nggak temani orang tua, ya kita nggak tahu nih dia tuh muka apa gitu kan, ternyata akan berpengaruh banget buat psikologis mereka dan perkembangan tumbuh kembang mereka gitu. Kemudian kalau peluang dari adanya si layar digital ini, itu bisa bentuk generasi emas yang cerdas, kreatif, dan juga berkarakter. Tergantung jadi gimana kita cara memanfaatkan si media digital ini untuk lebih baik lagi gitu. Karena kan media digital tuh kayak bisa bermata dua ya, bisa berdampak baik atau bahkan berdampak buruk gitu ya. Ya, next selanjutnya, bagaimana sih peran pendidik sebagai untuk kita bisa bikin generasi emas dalam era digital. Yang pertama, jadi navigator digital. Jadi bimbing siswa supaya bisa memilah informasi gitu ya kan. Jadi peran guru sangat penting banget nih buat bantu siswa memilah informasi. Misalnya kayak kalau buka konten yang A tuh bagus loh. Bisa kita sambil kadang-kadang mungkin kalau cerita gitu ya, misalnya sambil belajar bisa, oh kamu buka misalnya konten-konten di apa namanya yang mengedukasi gitu ya misalnya, atau mungkin misalnya buka konten edukasi gitu ya, edukasinya yang seperti apa, mungkin kalau misalnya untuk kayak ilmu pengetahuan ada neo neo apa
neogeothermal gitu ya di situ. Kemudian kalau misalnya untuk konten-konten yang dia apa namanya digital ini juga banyak gitu. Kemudian mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran e-learning, gamifikasi AI dan juga si tools itu sendiri gitu. Jadi kan sekarang kita nih sebagai pengajar gitu ya, itu banyak banget kan tantangannya gitu. Kayak misalnya lagi belajar, siswa malah jadi nggak fokus. Jadi bisa pakai dikolaborasikan dengan si e-learning atau game atau AI tools itu juga bisa untuk cara buat mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran. Ini juga menanamkan nilai dan karakter. Nah, karakter ini bisa dimasukin di dalam kayak buku-buku pelajaran gitu. Jadi dimasukin, disisipkan sambil belajar, sambil juga nyisipin nih nilai-nilai itu. Nah, kebetulan waktu itu aku sempat buat buku untuk pembelajaran itu. Kayak gini bukunya. Udah terbitkan juga gini. Jadi di sini ada kayak cara misalnya ngajarin mereka secara nggak langsung, oh buat ada kegiatan sosial kayak di sini contohnya tiap hari Jumat, Fitri dan Faris selalu melakukan waktu untuk menginfakkan waktunya untuk membantu kegiatan sosial berupa bazar pakaian, bazar sayur mayur, maupun lauk pauk gitu ya, pembagian sembako dan menu makan siang gratis untuk membutuhkan di sekitar masjid dekat rumahnya. Jadi dimasukkan kontennya sesok mungkin ke bacaan anak gitu. Jadi itu banyak banget konten-konten seperti ini yang dimasukkan ke dalam buku-buku karakter anak gitu ya. Bahkan konten-konten yang gak bagus pun juga ada yang banyak dimasukkan konten anak. Jadi ada beberapa game-game tertentu juga yang justru malah bikin dampak yang gak bagus buat anak-anak gitu ya. Kayak kan sekarang kayak banyak game-game peperangan dan sebagainya. Dia tuh secara nggak langsung akan mengantarkan siswa nih ke perkembangannya dia sendiri gitu ya. Makanya banyak kayak games-games yang kayak gitu orang-orang tertentu yang dia punya tujuan kayak buat merusak otak anak itu pakai game. Tapi tergantung gamenya seperti apa. Bahkan gamenya tuh bagus untuk si anak atau bahkan justru akan membuat si perkembangannya jadi menurun gitu ya. Kemudian mendorong literasi digital untuk kemampuan kritis terhadap konten gitu. Jadi di sini mendorong literasi digital kan literasi itu kan banyak ya dari mulai membaca, gitu, dari mulai dia bisa atau bahkan membaca sekeliling itu kan juga sebenarnya literasi gitu. Cuma literasi digital sekarang kan lebih banyaknya ke konten. Jadi dia tuh maksudnya bisa masih kemampuan kritis nih misalnya oh konten ini tuh ternyata dia tuh begini-begini gitu ya makanya sekarang kan kalau misalnya kita kasih eh, edukasi dia suka lebih kritis emang iya kayak gitu gitu ya kayak misalnya ada edukasi tentang apa ya misalnya eh misalnya ada yang namanya pecahan misalnya mungkin ya. Nah pecahan tuh kan dia ada kayak A per B mungkin ya kan. Tapi kadang mungkin ada anak yang kritis. Kenapa sih bilang harus di atas atau kenapa sih bilang harus menyebutnya harus di bawah gitu ya. Itu kadang ada anak-anak yang mungkin dia kritis gitu ya. Karena perkembangan dia dapat informasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan zaman kita dulu gitu. Itu untuk si mendorong literasi digital. Atau misalnya lagi ada konten-konten anak-anak yang dia itu bisa untuk menambah video-video belajar mereka gitu ya, kayak mungkin dari YouTube atau mungkin dari video yang mungkin dari apa televisi kayak gitu ya kan ada televisi tertentu yang mendorong anak-anak buat dia lebih kreatif kayak gitu juga. Kalau kalau untuk selanjutnya gimana sih peran kreator konten? Yang pertama, kreator konten itu fungsinya untuk yang pertama menyediakan konten edukatif yang menarik dan juga relevan. Jadi kalau misalnya relevan tuh contohnya di sini aku ada nah, kayak gini deh misalnya deh. Kalau menurut teman-teman, yang mana yang paling menarik bukunya yang kiri atau yang kanan ya. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak lebih cenderung yang kanan ya karena ada gambarnya gitu, terus lebih imut, lebih lucu gitu ya. Jadi sesuai dengan anak-anak. Misalnya kalau anak SMA dikasih buku kayak gini, kadang kan nggak masuk ya biasanya. Mungkin bisa tapi kayaknya kurang relevan gitu. Kalau ada kayak gambar-gambar kayak gini, mungkin menarik juga. Cuman biasanya sih lebih banyak teksnya kalau anak SMA. Kita coba lihat video ini dulu. Jadi kita membandingkan video edukasi. Ini untuk anak yang usianya lebih tinggi, mungkin SMP lah ya, atau SMA bisa coba buka bandingkan. Kita buat bandingkan. Meskipun materinya sama, tapi itu cara penyampaiannya itu
berbeda gitu. Kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut. Galaksi yang kita tempati bernama Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya. Salah satunya adalah tata surya yang kita tempati. Setiap tata surya memiliki bintang besar sebagai pusatnya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Jadi, matahari adalah pusat tata surya ya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda langit tersebut antara lain planet, asteroid, satelit, komet, dan meteoroid. Yuk kita bahas satu persatu. Matahari. Bukan hanya bumi yang memiliki lapisan-lapisan, matahari pun punya loh. Lapisan matahari kalau diurutkan dari dalam keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ini bukan nama coronavirus ya, beda. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Nah, saat terjadi gerhana matahari total, kromosfer ini akan tampak seperti gelang merah. Dan satu lagi, korona. Korona adalah lapisan terluar berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota. Korona juga akan terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan bahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Tidak seperti Ini tadi balik ke sini ya, tadi kan belum sempat ada suaranya. Kita balik ke sini. Planet Mars, nyampein ke anak SD, Bumi. ke Ini adalah rumah kita. Jaga baik-baik ya. Planet Mars. Walaupun terlihat galak, dia adalah si merah yang ramah. Planet Jupiter, planet yang paling besar di tata surya kita. Planet Saturnus, keren! Dia memakai cincin dari bebatuan dan es. Planet Uranus, planet biru yang sangat dingin. Oke, satu lagi perbandingan kontennya adalah yang kayak ini. Mungkin bisa untuk SMA juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Guru. Perjalanan ke ruang angkasa akan kita lanjutkan ke planet-planet yang ada di sistem tata surya. Kita akan cari tahu planet-planet tersebut agar kalian lebih mengenal, lebih dekat lagi. Let's go! Planet merupakan benda langit yang memiliki bentuk bulat dan mengelilingi matahari dengan garis orbit sendiri, bebas hambatan, karena tidak ada benda langit lainnya yang menghalangi di garis orbit tersebut. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus. Planet-planet ini tersusun sedemikian rupa berdasarkan jarak dari matahari sebagai pusatnya. Selain planet-planet, ada juga benda langit lainnya, yaitu satelit. Tadi 3 contoh konten ya yang bisa kita ambil sampel gitu ya. Bagaimana cara penyampaian kepada siswa nih atau kepada target marketnya gitu ya, kontennya bagaimana, apakah menarik dan relevan. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikannya ke anak-anak yang mungkin balita atau mungkin anak-anak kecil, bisa buat yang lebih lucu-lucu gitu ya, kayak tadi ada kartun-kartunnya, animasinya, dan penyampaiannya juga lebih sederhana. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang kelas tinggi gitu ya, itu penyampaiannya lebih simpel dan gambarnya juga tidak terlalu animasinya nggak animasi banget, tapi lebih ke animasi yang natural gitu ya. Itu untuk penyediaan konten edukatif yang masih juga relevan. Terus yang selanjutnya, peran kreator konten adalah jadi role model dan digital bagi generasi muda. Menjadi role model itu artinya kayak jadi contoh gitu ya buat generasi muda yang sekarang gitu. Jadi misalnya kayak sampaikanlah konten-konten yang emang bener-bener ngedukasi. Kan banyak tuh sekarang konten-konten kreator yang kurang mengedukasi. Nggak apa-apa sih, misalnya untuk hiburan, cuman ada baiknya juga disaring gitu, jadi supaya yang melihat kan berbagai usia gitu. Jadi supaya anak-anak yang lihat pun generasi muda tuh ya terinspirasi lah dengan hal baik gitu ya, jangan yang nggak baik di share juga gitu, jadi sebagai role model. Terus juga pakai platform yang populer gitu. Kalau sekarang kan populer itu ada YouTube, TikTok, Instagram, itu mungkin ada konten-konten kalau emang mereka beberapa yang mungkin memboikot ini, ada pakai konten yang memang dipakai, kayak mungkin bisa pakai Reels itu juga bisa, atau mungkin konten lainnya juga ada beberapa platform baru gitu ya, itu juga bisa digunakan. Jadi supaya membantu eh, apa namanya, edukator gitu ya, pendidik atau mungkin kreator lainnya untuk menyebarkan informasi yang lebih luas lagi. Kemudian menciptakan tren yang membangun, misalnya konten-konten motivasi, sains, dan juga budaya bagi si generasi-generasi gitu. Jadi supaya terbangun juga lah hal-hal positif bagi mereka gitu. Kemudian selanjutnya, gimana sih cara buat mensinergikan antara pendidik dan juga kreator konten? Nah, gimana nih kalau menurut teman-teman semua gitu. Jadi kalau untuk kita biar bisa mensinergikan antara pendidik dan juga kreator konten, kalau tantangannya mungkin yang pertama, kalau sebagai pendidik banyak yang mungkin belum eh, bisa untuk membuat konten gitu ya. Nah, bisa ya, tapi bisa juga nih mungkin teman-teman bikin draftnya, nanti kolaborasi nih sama kreator konten, baik yang desain grafis atau mungkin ilustrator gitu. Itu bisa banget gitu. Misalnya teman-teman mungkin kerjasama, mungkin teman-teman teman-teman pengajar sebagai talentnya, nanti teman-teman yang kreator konten yang ngevideoin gitu ya, atau mungkin nanti teman-teman merecord. Ini kan sekarang ada tripod tuh, tripod yang murah ada kok, 15.000 untuk 5.000 ada di toko online gitu. Nah, nanti bisa direkam, nanti mungkin bisa bantu kolaborasi sama kreator konten. Itu juga sangat baik. Nanti bagaimana eh, untuk kerjasama nanti bisa dibicarakan lah mungkin sama teman-teman kreator konten kayak gitu. Nah, di sini kenapa sih harus kolaborasi? Jadi kolaborasi itu membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga inspirasi gitu, inspiratif. Jadi kalau misalnya yang mungkin kalau teman-teman udah bisa buat, ini aku pakai Canva buatnya gitu ya, untuk buat kreator ini sangat simpel sekali gitu ya. Kalau emang teman-teman mau buat belum bisa buatnya, nanti mungkin kita bisa sharing bareng gitu cara buatnya gimana. Kalau yang mungkin tak buat-buat pakai Photoshop atau mungkin pakai apa namanya, pakai AI gitu ya, aplikasi AI desain itu agak bingung, juga bisa pakai Canva yang mudah, atau pakai CapCut itu juga bisa. Nah, jadi kolaborasi buat belajar lebih interaktif dan juga inspirasi. Di sini bisa pakai kolaborasi antara pendidik dan juga kreator konten gitu. Karena hasilnya akan lebih bagus lagi nih. Kalau kreator konten kan mereka kreatif, cuman kadang mereka tuh kurang bahan gitu ya. Kurang bahannya kadang nggak terlalu dalam. Nah, kalau teman-teman mungkin ilmunya lebih dalam, cuman secara kreativitas mungkin kurang. Nanti bisa kolaborasi, jadi ada otak kanan sama otak kiri yang bergabung gitu ya. Kemudian konten mana yang menarik? Nah, ini salah satu contoh kolaborasi aku sama ilustrator dan juga desain
grafis ya sebagai penata letak, kemudian juga sebagai ilustrator, sebagai editor juga ini kolaborasi buku bareng gitu di salah satu penerbit Islam gitu bukunya. Kalau mungkin teman-teman sekolah Islam nanti bisa kontak aku untuk bukunya nanti gimana sistemnya. Ini salah satu contohnya. Kalau baru teman-teman menarikan ini atau yang ini? Yang ini ya, ini untuk anak-anak SD gitu. Ya, kemudian selanjutnya, nah di sini tadi guru juga bisa bekerja sama dengan kreator untuk membuat materi visual. Jadi mungkin kan kadang kreator konten tuh dia punya banyak tuh perangkat-perangkat yang mungkin bisa untuk rekaman dan sebagainya. Bisa juga kolaborasi sama mereka. Kalau mungkin mau yang lebih bagus atau mungkin bisa sekarang pakai dari laptop bisa tidak sama mereka itu juga bisa banget gitu ya untuk kolaborasi kontennya. Nah, tadi juga kreator bisa belajar dari pendidik agar kontennya lebih berbobot karena pengalamanku kalau bisa berbagi kreator itu seru gitu ya karena kita belajar aku juga belajar dari mereka jadi kalau dulu kan nggak ngerti yang namanya desain gitu ya nggak ngerti yang namanya tampilan visual cuma setelah waktu itu sempat terjun dunia kreatif dan juga bareng teman-teman kreator gitu bareng desain bareng videografer video editor videografer jadi ngerti oh ternyata tampilan yang bagusnya seperti ini oh ternyata kalau misalnya yang bagus tampilannya kayak gini oh ternyata kalau konten aku tuh kalau misalnya kayak gini jadinya gini. Jadi kita saling discuss. Itu tuh sangat bagus banget kolaborasinya. Dan itu tuh meskipun bergabung di sana nggak terlalu lama, tapi banyak banget yang aku ambil gitu. Jadi itu banyak banget terbawa sekarang. Oh ternyata tampilan yang bagus tuh ABCD gitu. Kalau yang kurang bagus tuh yang gini-gini. Jadi aku lebih ke praktisi kreator sebenarnya. Karena dulu banyak gabung sama teman-teman kreator gitu ya. Masuk juga Rashid gitu. Aku juga sempat ketemu di dunia kreatif di komunitas bareng Rashid. Kemudian selanjutnya, nah dengan adanya konten kayak gini kita bisa bersama membentuk ekosistem digital yang sehat. Kayak apa sih ekosistem digital yang sehat? Jadi yang sehat tuh yang pertama dari konten ini kita mungkin bisa buat ekosistem pergerakan sesuatu kan banyak ya ternyata sekarang tuh pergerakan ekosistem yang dimulai cuma dari konten gitu ya. Baik pergerakan yang dia yang baik maupun yang nggak baik bahkan ada yang bisa membuat suatu konten yang bagus banget terus bisa kayak apa ya mungkin kalau sekarang ada Pandawa ya Pandawa tuh kan dia memanfaatkan ekosistem digital dia yang namanya ngambilin sampah terus jadi viral dan akhirnya orang-orang jadi mau ngambilin sampah tapi sejauh sebelum Pandawa aku pun juga gabung dulu sama komunitas lingkungan juga sama kegiatannya ya edukasi lingkungan ngambilin sampah dan itu tuh dampak dari komunitas itu sekarang juga jadi salah satu NGO yang lumayan besar gitu ya dan itu banyak bantu orang gara-gara dari mengut sampah jadi kan jadi masuk ekosistem digital yang bagus banget gitu ya dari pembentukan yang sehat ini tapi ada juga ekosistem digital yang dia kurang meskipun besar tapi dampaknya kurang bagus karena malah justru ngajakin ke hal-hal yang kurang baik gitu ya kayak misalnya ngajakin bikin berita hoax lah gitu tapi itu dapat duit gitu ada juga kita ada yang misalnya nyebar malah jadi nyebarin pemberitaan yang gak baik untuk suatu hal akhirnya bikin dampak buruk tuh buat lingkungan. Kayak kalau misalnya hal-hal itu misalnya apa ya? Kalau pas lagi politik-politik gitu ya, kampanye gitu ya, banyak tuh buzzer-buzzer yang jelek-jelekin paslon apa, itu juga sebenarnya kan kostum digital. Cuman dampaknya keburuknya diambil dari hal-hal yang ada juga yang mungkin ekosistem digital yang kurang baik itu, misalnya dia ngebuat kalau kalau mungkin di sini aku nggak tahu teman-teman pro plusnya atau pro lah, aku nggak tahu. Cuman dari ekosistem digital, jadi namanya Hasbara. Hasbara tuh dia adalah salah satu apa ya gerakan yang dibuat untuk menjatuhkan si Palestina yang dibuat sama si Israel dan itu dibuat dari puluhan tahun lalu dari pertama kali terbentuknya Facebook dari pertama kali terbentuknya Friendster itu mereka udah bikin tuh jadi biar mereka membangun citra itu untuk menghancurkan si yang namanya secara terstruktur si Palestina itu dalam bentuk namanya Hasbara gerakannya itu ada di Indonesia dan berbagai macam dunia itu ekosistem digital juga dibangunnya pertama jadi ngajakin orang gabung ke sini kemudian nanti diundang lah ke negaranya ada brainwash di sana itu ada yang namanya ekosistem digital juga cuman yang kurang baik cuman kalau ekosistem digital yang baik itu banyak banget ada gerakan misalnya kalau di Indonesia gerakan-gerakan kerelawanan itu juga kan ekosistem digital ya
masuknya ya. Itu bisa edukasi untuk anak-anak gitu, misalnya mungkin diajakin lah mereka ke si komunitas itu, karena pertama dari digital dulu tuh misalnya, mereka ngebangun dari digital. Aku ada namanya Sekolah Relawan, itu dia komunitas sosial. Dibangunnya pertama dari digital gitu, digital, kemudian ngajakin dari gerakan pungut sampah, terus sekarang lumayan banyak. Kalau kayaknya kalau udah 200-an ribu deh dibanding 10 tahun lalu, sekarang udah banyak banget ya, udah banyak tersebar. Terus kayak rumah zakat itu juga dia masuknya ekosistem digital dulunya. Terus kayak kita bisa, ya mungkin teman-teman tahu kita bisa kan, yang gerakannya untuk donasi orang-orang itu masuknya ekosistem digital tuh, cuman memang kayak nggak kelihatan, tapi dampaknya tuh luas banget buat masyarakat gitu, buat orang lain tuh kolaborasi antara siapa namanya konten kreator juga dengan penggerak sosial. Nah, kalau terhadap dunia pendidikan, ada juga gerakan namanya turun tangan gitu ya. Turun tangan itu adalah gerakan yang dia apa namanya fokusnya ke bidang pendidikan. Itu foundernya sih dulu Pak Anies ya setahu aku ya. Tapi jauh sebelum dia jadi gubernur ya itu buatnya ya. Itu pendidikan, dan itu masuknya ke pendidikan juga gitu. Dan dia bangun ekosistem digital juga di situ. Itu juga sangat bagus. Jadi ternyata banyak banget nih ekosistem digital yang sehat dibangunnya dari konten kreator gitu ya. Seperti itu. Nah, dampaknya apa sih bagi generasi emas si konten kreator atau konten digital ini? Nah, yang pertama, generasi yang melek digital dan mampu bersaing secara global ya. Bersaing secara global ini bukan hanya sekedar kayak akademik gitu ya, tapi juga dalam hal aspek emosional, aspek intelijensi gitu ya, kemudian aspek dalam hal keterampilan dan sebagainya. Jadi generasi-generasi ini dia yang bisa mampu bersaing secara global. Atau nanti yang sekarang lagi banyak eh, booming tuh AI gitu ya mungkin, atau mungkin VR gitu ya, itu juga bisa. Atau mungkin ada juga generasi-generasi yang ngebangunnya dari hal bidang sains yang nggak kelihatan anak-anaknya, tapi ternyata juga dia sangat sangat cerdas anaknya gitu ya. Misalnya mungkin di bidang ilmuwan, di bidang teknik, itu kan sebenarnya juga hal-hal yang bisa membantu membangkitkan apa ya, komunitas itu sendiri gitu. Jadi pembangkitan dari generasi digital itu nggak hanya nantinya jadi kreator, nggak hanya itu, tapi juga nggak hanya AI, nggak hanya VR, tapi juga bisa nanti membentuk jadi si ilmuwan lah dia, atau mungkin nanti membentuk si anak-anak itu jadi insinyur gitu ya, atau jadi bidang teknik dan sebagainya. Kan kalau AI itu sebenarnya kan puncak dari hal-hal teknis yang terbentuk gitu ya. Kemudian selanjutnya, dia dampak bagi generasi emas yang pertama, dia bisa jadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan produktif di era teknologi. Kreatif di sini kayak misalnya kalau kita apa ya, misalnya ya kreatif di bidang digital. Oh ya, kalau misalnya kalau kalau bidang digital misalnya, dia kalau ada proyek tertentu gitu ya, terus dia bingung nih mau nge-share kemana, sedang nggak tamat, mungkin dia bisa mulai manfaatin dari sosial medianya, jadi bisa lebih kreatif gitu ya. Misalnya dia suka digitalnya bidang lukis, nah ternyata dia lebih suka digital 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 art gitu ya, jadi bisa lebih kreatif. Atau misalnya dia nggak tahu nih cara membuat sesuatu dari bidang perkayuan, misalnya perkayuan itu misalnya bikin lemari lah atau apa, mungkin bisa dengan cara mencari secara daring gitu, jadi bisa ngebuat sendiri gitu ya. Atau bisa lebih inovatif juga, misalnya dari hal yang udah dia tahu, pembuatan apa ya, misalnya bioteknologi gitu misalnya. Jadi karena hal ini jadi bisa lebih inovatif dan juga lebih produktif di era teknologi gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah gara-gara generasi ini juga bisa bikin namanya punya karakter kuat ya. Karakter kuatnya misalnya jadi punya integritas, punya empati, dan punya nasionalisme yang lebih tinggi. Karena kan sekarang media sosial tuh lebih luas ya cara cara penyebarannya. Jadi mereka bisa lebih mudah nih punya karakter yang kuat, atau integritas, empati, dan juga nasionalisme yang kuat. Kayak misalnya contohnya di di luar negeri ya, bukan Indonesia sebenarnya. Di luar negeri tuh dulunya nggak tahu yang namanya isu-isu tentang kayak Palestina, tapi tiba-tiba dia tahu dan buat bikin gerakan yang jauh lebih besar daripada kita yang mayoritas Muslim gara-gara digital gitu ya. Atau misalnya integritas, misalnya kalau integritas karena mungkin mereka tadinya nggak tahu, tapi kan ada suatu hal jadi bisa punya lebih integritas yang lebih
tinggi. Terus empati, misalnya kalau dulu nggak tahu nih rasanya, kalau nggak tahu misalnya kayak kalau Aceh sekarang lagi apa namanya bencana, kalau nggak ada media digital kita nggak tahu nih mereka tuh kondisinya seperti apa. Tapi karena ada media digital, mereka jadi punya jiwa empati yang tinggi. Misalnya empati yang tinggi jadi lebih gede. Jadi oh, teman-teman kita donasi yuk ke sini ke Pak Aceh gitu supaya bisa ngebantu mereka, itu kan empati yang tinggi. Jadi karena ada namanya media digital gitu ya. Kemudian, nah selanjutnya dengan adanya ini dampaknya mereka siap menghadapi tantangan abad 21. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin ada tantangan abad 21 gitu ya. Tapi kalau sekarang ini lebih kan tantangan abad 21. Apa sih tantangan abad 21 anak-anak zaman sekarang gitu ya. Jadi mereka harus berpikir kritis dan juga bisa problem solving. Jadi kalau misalnya ketemu masalah, kalau bisa nyelesainnya nih gitu, nggak nunggu orang lain dulu gitu ya, bisa berpikir kritis juga problem solving. Jadinya misalnya ada masalah apa ya, eh kalau di bidang pengajar misalnya, anak-anak sekarang tuh sebenarnya mereka cerdas-cerdas, cuman karena manajemen dan juga karena sistem pendidikan yang memang masih membangun terus gitu ya dan tidak selesai bikin kurikulumnya, makanya jadi kayak ada kebingungan kurikulum padahal sebenarnya mereka sudah cerdas sebenarnya. Jadi berpikir itu misalnya kayak dapat informasi A B C D E pasti nyampein sebagai guru, jadi Bu kok kayak gitu gitu. Kita berpikir jadi juga lebih problem solving. Jadi problem solving misalnya ada apa ya, masalah mungkin kalau misalnya kita nggak kepikiran kalau misalnya memotong sayur itu bisa langsung gitu ya, langsung potong, dipotongnya apa sih, kalau yang ada iklan tuh aku pernah lihat ya, jadi mereka dia tuh karena kalau misalnya ibunya kan motong daun salam tuh satu, mereka tuh akhirnya memasukkan si kayunya ke dalam sendok atau apa, langsung tarik, akhirnya ibunya tuh ngeliat oh ternyata dia problem solving banget gitu. Jadi si anaknya itu dia bikin suatu suatu solusi yang di luar prediksi kita gitu. Kemudian ada kreatif dan juga inovasi gitu. Kemudian dia juga punya keterampilan juga manajemen diri yang lebih baik untuk tantangan keterampilan abad 21. Nah, gimana sih sebagai orang tua dalam mengembangkan keterampilan dari abad 21? Yang pertama, ketika si orang tua punya anak-anak abad 21, yang pertama memberikan kesempatan anak untuk bereksperimen dan mengeksplorasi minat mereka. Jadi kalau mungkin zaman dulu kan akses untuk pendidikan jauh lebih sulit ya dibandingkan sekarang. Nah, kalau orang tua zaman sekarang, bagi yang mungkin berlebihan gitu ya, itu bisa banyak banget mengeksplor minat mereka gitu. Karena juga fasilitas aksesnya kan sama edukatifnya lebih beragam sekarang ya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi akses ke teknologi dan sumber belajar yang aman dan juga edukatif gitu. Jadi di sini si fasilitas akses teknologinya karena dia cenderung aman gitu ya dan juga edukatif gitu. Jadi si orang tuanya bisa mengembangkan di bidang ini. Kemudian terus selanjutnya bisa mendorong anak buat bekerja dalam kelompok dan juga dia bisa berpartisipasi dalam proyek berhasil dan juga menjadi contoh dalam manajemen diri dan komunikasi yang baik. Selanjutnya gimana sih cara bikin konten storytelling? Yang pertama berarti harus adanya tentuin target audiensnya gitu ya. Kemudian juga menentukan temanya apa nih yang menarik, kayak misalnya tadi, kalau tadi temanya misalnya adalah tentang eh misalnya tadi tentang apa? Tadi tentang planet gitu ya. Berarti dia harus punya tema yang menarik. Kemudian tentukan tujuan yang akan disampaikan kepada audiens. Apa nih tujuannya? Misalnya kalau tadi belajar tentang planet, oh berarti yang mengetahui planet gitu seperti apa. Nanti buat draftnya dulu nih. Kalau udah tahu buat draftnya, baru nanti di set fakta yang akan disampaikan, periksa ulang atau set editing ulang. Kemudian baru mulai desain visual mandiri, bisa kerjasama sama kreator konten, atau evaluasi konten yang dibuat sebelum dipublikasi. Ini contoh storytelling di buku pelajaran siswa SD. Di sini ada tentang Firi dan Fahri ya. Dia lagi mau menginfakkan uangnya buat bantu kegiatan sosial. Di sini tuh dia si Fikri dan juga si Fahri. Dia. Nah, kemudian selanjutnya di sini ini apa di sini bisa pakai karikatur gitu ya buat penyampaiannya nih. Dia seperti apa kayak gini misalnya tentang pecahan bisa dibuat seperti ini. Ini contoh ya kalau misalnya dalam buku pelajaran, cuman kalau dalam aspek kehidupan sehari-hari banyak hal sih yang sebenarnya bisa disampaikan. Kayak misalnya kalau anaknya nanya mungkin kita bisa cerita
Misalnya apa ya? Kenapa sih bisa banjir gitu ya? Mungkin bisa dikasih cerita. Misalnya kayak kalau misalnya kamu ada misalnya punya pohon gitu di rumah, kemudian pohonnya digali gitu, atau misalnya dikasih bak praktikum gitu ya, atau bak kecil deh, atau nggak atau bak kaleng kaleng isi tanah, gitu, satu lagi ada tanamannya, bisa dibuat pembeda di sana. Bagaimana sih salah satu hal yang bikin itu kena banjir atau enggak kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang ada gitu ya, ada tugas nih buat teman-teman gimana cara bikin storytelling. Nanti bisa dikirim ke grup WhatsApp buat kita review. Contohnya sih kayak gini contohnya. Contoh yang aku buat ya. Dia ada waktu nih 10 menit buat teman-teman buat cerita storytelling. Oke, mungkin bisa dicoba dulu ya. Siapa? Mbak. Atau mau tanya dulu boleh? Kalau mau tanya jawab dulu boleh. Ada sini ada Mbak Suci dan juga Mas Iqmal. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Iqmal dan Mbak Suci dari konten storytelling ini mungkin. Ada Mbak Iqmal dan Mbak Suci. Storytelling itu maksudnya seperti kita buat naskah mendongeng, Kak. Iya, bisa seperti naskah mendongeng, Kak. Betul. Jadi ada yang namanya kalimat open, apa namanya, pembukanya seperti apa, kalimat tujuannya seperti apa. Oh, oke, oke, nggak apa-apa, Kak. Terus kalimat untuk misalnya di sini, mana ya, tempatnya ya. Udah aja kali ya. Jadi di sini ada cara membuat storytelling. Dia ada sama seperti kayak teks bahasa Indonesia gitu sih, Kak. Jadi ada pembukanya, ada penutupnya gitu ya. Di sini ada yang pertama pembuka. Pembukanya apa nih? Pembuka teks storytelling dia pertama. Kemudian juga ada intinya gimana, inti teksnya gimana. Kemudian nanti ada penutupnya juga, penutupnya. Misalnya mau apa nih kakak temanya? Misalnya storytellingnya, misalnya apa? Eh, contoh misalnya. Eh, contoh, contoh misalnya temanya apa ya? Temanya misalnya adalah tentang apa ya? Hujan misalnya. Sampah yang membawa hujan misalnya. Ya, temanya kan lagi hujan, aku ingat sama membawa hujan. Nah, di sini temanya sampah yang membawa hujan. Gimana sih? Hujan yang membawa sampah ya? Oh gitu, misalnya hujan yang membawa sampah. Hujan, mana sih? Oh, gitu, gitu. Soalnya hujan yang membawa sampah misalnya. Misalnya apa nih kita pertama buatnya eh ada ya, gitu ya. Misalnya pada suatu hari gitu ya. Siapa namanya? Iqmal misalnya gitu. Iqmal sedang jajan. Iqmal berjajan. Berjajan. Oh, Iqmal membeli makanan di warung gitu ya, di warung. Ia membeli apa nih? Kakak suka apa, Kak? Soalnya ia membeli apa ciki ya. Bahasa siapa snack ya? Ciki aja ya bahasa bahasa anak Indonesia. Ciki kemudian membeli es krim. Enak banget nih, aduh jadi lapar. Kemudian membeli permen gitu ya dan membeli kue. Enak sekali itu semua. Dan membeli kue. Kemudian selanjutnya si ini aku buatnya yang applikan aku ya Kak. Sebentar. Dan membeli kue. Kemudian total yang ia beli nggak usah ya. Kemudian setelah membelinya, setelah setelah
membelinya, Iqmal misalnya memakan memakan jajanan, memakan makanan, memakan apa ya? Memakan jajanan. Oke, tadi dulu bahasanya enak apa? Iqmal memakan jajanan, memakan memakannya. Iqmal memakannya sambil berjalan. Sambil berjalan dengan sendirian gitu ya. Sambil berjalan sendirian. Tiba-tiba, setelah selesai, Iqmal membuang bungkusnya di jalan. Iqmal membuang bungkusnya di selokan dekat dekat rumahnya. Nah, setelah itu dia pun meninggalkannya gitu ya di rumahnya. Setelah itu dia meninggalkan gitu ya. Dia meninggalkan makanan tersebut. Meninggalkan bungkus. Gimana sih? Setelah selesai Iqmal buang bungkusnya disolokan dekat rumahnya. Tak beberapa lama kemudian, hujan turun. Hujan turun. Hujan turun dengan deras. Tetapi tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Air dari arah apa namanya? Arah dalam rumah Iqmal tidak dapat keluar. Iqmal misalnya tidak dapat keluar tidak dapat keluar menuju Solokan. Solokan. Menuju Solokan. Ibunya pun bingung kenapa. Ibunya pun bingung. Kok uang sih? Ibunya pun bingung gitu ya. Misalnya kok airnya nggak jalan gitu ya. Kok airnya tidak jalan, tidak jalan. Ini seru. Kemudian ibunya mengecek di luar. Ibunya mengecek ke arah luar Solokan. Luar Solokan. Ternyata lubang solokannya terhambat oleh bungkus ciki gitu ya, oleh bungkus ciki, kemudian oleh jadi apa sih bungkus es krim, kemudian bungkus permen dan kue, sehingga rumah Iqmal menjadi banjir. Ya, itu kan bahasanya, bahasa simpel, cerita simpel, sehingga rumah Iqmal menjadi banjir gitu ya. Iqmal menjadi menjadi sedikit banjir. Menjadi sedikit banjir gitu ya. Kemudian Iqmal pun kemudian teringat kalau tadi siang dia baru aja membuang sampah itu. Kalau tadi siang yang membuang bungkus itu adalah dirinya. Dirinya. Dia pun mengatakan ke ibunya dan diomelin gitu misalnya. Dia pun mengatakan ke ibunya, dan Iqmal pun dimarahi ibunya. Dimarahi ibunya. Setelah itu Iqmal berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Setelah itu Iqmal berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Sampah sembarangan. Ini sih salah satu storytelling singkat sih dari apa namanya
pembukanya gimana gitu ya, si Iqmal ternyata jadi di warung, kemudian dia buang sampah sembarangan, kemudian rumahnya banjir, kemudian tobat. Itu kan sempat contoh simpel sih sebenarnya. Kalau untuk anak-anak TK atau anak-anak SD yang mungkin usianya masih 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 bocil gitu ya, ini bisa buat cerita untuk mendongeng bisa juga. Itu sih Kak contohnya, contoh simpel dari aku. Ini kalau tanda baca yang nggak sebenar, mohon maaf ya, saya nggak lihat, belum diedit nih. Ini ada Bu Hani yang suka ini mengedit dia biasanya. Dan kadang udah sudah apa nih, coba aku lihat apa ya. Nah, ini kakak-kakak yang tadi pembuka, wah langit tampak gelap, tampaknya akan turun hujan, kata anak-anak hujan tuh, anak-anak masih senang. Nah, itu juga bisa Kak. Jadi contoh-contoh simpel sih. Biasanya itu untuk ekspresif gitu ya, ke anak-anak gitu ya, itu lebih cocok seperti itu mungkin. Tapi biasanya kalau storytelling itu punya tujuan dia biasanya bisa tujuannya tadi kondisinya menyadarkan anak kalau nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi storytellingnya tuh lebih ke ada tujuannya. Atau misalnya nanti apalagi misalnya tujuannya supaya ngajakin anak-anak bawa payung sebelum hujan itu juga nanti bisa. Jadi bisa jadi di dalam ceritanya tuh ada tujuannya gitu. Seperti apa? Itu sih. Dari sini mungkin nanti kalau mau dibuat ini kan cerita pendek ya, tapi kalau oh gini. Tapi kalau dibuat cerita dalam bentuk kartun gitu ya, ini bisa banget nih dibuat story-nya, bisa buat beberapa halaman dan bekerja sama nanti dengan si mungkin ilustrator gitu ya, atau kalau mau buat sendiri bisa nih pakai Canva, bisa buat sendiri kalau mau gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang simple sendiri sih biasanya aku bisa pakai Canva. Cuman kalau misalnya untuk yang agak ribet-ribet gitu ya, saya menyerahkannya saja ke konten kreator yang lebih ahli gitu. Gitu sih teman, kalau misalnya emang untuk sendiri gitu ya, apa namanya, untuk edukasi ringan-ringan kayak gini paling sendiri. Cuman kalau emang untuk publikasinya ke masyarakat yang lebih luas itu kerjasamanya sama kreator sih, karena supaya yang sampai ke si audiensnya lebih enak juga tuh. Gitu sih Kak. Dari Kak Suci mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, tadi Kak Iqmal udah buat tugasnya, terus kemudian ada Kak Suci belum buat ya. Ya, terakhir ada kode 1506 ya. Kita tutup aja. Berarti layar digital itu apa sih? Berarti layar digital itu bukan sekedar figuran, tapi juga panggung membuat karakter. Kayak tadi, nyata di layar digital tuh banyak banget hal-hal yang bisa kita dapat gitu ya. Terus juga dia, pendidik dan juga kreator juga ternyata dia adalah arsitek dalam membuat generasi emas gitu ya. Baik di era sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin ada para ilmuwan gitu ya. Karena kan kalau zaman dulu masih dalam konteksnya mencari ilmu hal tertentu, jadi pasti ilmu tuh wow banget gitu ya. Nah kalau sekarang karena ilmuwan-ilmuwannya sudah banyak yang memberikan materi gitu yang disampaikan kepada buku-buku dan juga kepada pendidik, mereka yang akan menyampaikannya kepada generasi sekarang, salah satunya melalui layar digital. Nah kemudian selanjutnya, jadi yuk kita sama-sama menciptakan media digital yang mendidik, menginspirasi dan juga memberdayakan. Ini cantik cara buat storytelling. Ya, untuk hari ini, untuk kelasnya ada absen dan juga feedback kelas ya mungkin dari Kak Iqmal, Mbak Suci, bisa diisi absen dan feedback kelas. Nanti ada sertifikat buat teman-teman yang hadir hari ini. Tapi nanti kalau misalnya ada gelar, bisa ditulis di situ dengan lengkap terus feedback kelas hari ini bagaimana untuk perbaikan kami ke depan. Begitu, Kak. Silakan diisi dulu aja untuk absen dan juga feedback kelasnya. Kak tanya, boleh Kak kalau mau nanya lagi? Silakan. Silakan, silakan Kak. Apa tuh Kak yang mau ditanyakan Kak? Oh, kasusnya lagi di jalan. Apa Kak masih ngerti kayaknya ya? Udah Kak, Kak Iqmal? Kalau konten kreator itu isi kontennya lagu apa bisa? Oh, bisa Kak, bisa aja itu. Tapi tergantung liriknya seperti apa. Kalau konten kreator yang suka bikin lagu-lagu anak, itu ada pendongeng namanya Kak Ojan. Dia suka buat konten-konten lagu sama anaknya, dia juga pendongeng. Itu ada. Jadi bisa aja sih. Kreator itu kan banyak ya sebenarnya, nggak hanya dalam bidang digital. Kalau via lagu juga bisa. Bahkan lagu itu salah satu seni juga gitu, dan banyak kalau zaman-zaman penjajahan itu kita mau menyampaikan aspirasinya lewat lagu.
kalau kayak di berbagai macam belahan dunia, itu cara penyampaian yang paling praktis untuk mengkritik yang namanya pemerintahan kah, atau mengkritik atau menyampaikan secara nggak langsung, biasanya pakai lagu mereka. Kayak misalnya waktu penjajahan Indonesia dulu ada lagu-lagu kayak apa sih namanya, kemerdekaan gitu ya, kayak misalnya apa apa sih, aduh lupa lagi judulnya, lagu-lagu nasional deh contohnya, gampang gitu ya sekarang ya, itu kan cara cara mengedukasi bahwa Indonesia merdeka tuh via lagu gitu ya. Nah, itu pun juga sama di beberapa wilayah di dunia, itu juga dia via lagu atau melalui lukisan biasanya kalau emang nggak bisa menyampaikan secara tulisan. Atau bisa lagi pakai tulisan, pakai surat kabar, pakai buku, itu juga ada salah satu konten juga. Cuman masuknya ke fisik ya. Cuman kalau sekarang tuh pakainya digital, jadi bisa dari lagu bisa nanti kakak mungkin lagu-lagu apa nanti dibuat, terus nanti untuk visualnya kerja sama sama apa namanya, video editor gitu ya. Kakak judulnya bukunya apa yang telah ditulis banyak Kak. Oh, kalau ini yang terbaru, ini aku ada buku kelas 3 SD Matematika. Itu penerbitnya Najmi. Itu untuk apa? Buku sains fiksi. Ada juga novel Sarkia. Terus ada kemarin baru terbitin buku Steve Palestine itu antologi. Terus ada buku IKN, ada buku IKN. Terus apa lagi ya? Buku IKN bareng Tulis Indonesia. Terus ada buku ASEAN bareng Tulis Indonesia. Terus aku pernah nulis konten kreator juga buat NGO. eh Lumayan banyak sih juga dulu. Terus apa lagi ya? Oh iya, kayak lumayan banyak sih. Lupa saya Kak. Kalau bukunya paling yang baru, kalau buku solo itu baru itu yang buku matematika kelas 3 itu untuk buku Islam sih itu. Jadi integrasi antara konten Islam, kemudian matematika dan juga profil pelajaran Pancasila gitu. Itu bukunya. Kemudian kalau selain itu aku juga pernah konten kreator juga, terus juga pernah apa lagi sih lupa sampai lupa. Terus juga pernah sebagai content writer juga di NGO, cuman aku di kemanusiaan banyaknya, sama di lingkungan aku konten kreatornya gitu. Jadi emang aku udah nulis dari 2017 gitu. Cuman kalau sekarang sih fokusnya lebih ke nulis, paling nulisnya lebih ke antologi atau buku-buku solo sekarang. Kalau konten itu kadang-kadang gitu ya, konten kalau lagi pengen nulis gitu. Gitu sih Kak. Nah, kalau misalnya kakak mau belajar konten storytelling yang lebih detail, jadi bisa kita mau buka gitu ya. Kakak mau buka kalau tertarik buat lebih detail, bisa hubungi kami gitu. Oke, kalau untuk apa aja fasilitasnya itu ada 10 sesi pertemuan online 90 menit, coach oleh praktisi akademisi, coaching, materi, praktek, sertifikat, dan juga rekaman materi. Itu sih Kak palingan. Oke, aku kembalikan lagi ke Rashid sebagai MC karena kayak materinya juga udah selesai. Feedbacknya udah ya Kak, udah tulis ya. Rashid juga dia salah satu penulis juga, ada reporter juga, reporter dia digital apa? Digital marketing juga di beberapa perusahaan. Ya, aku kembalikan lagi ke Rashid di sini. Silakan Rashid ke MC. Kak Retno, terima kasih ya insight-nya yang powerful banget nih. Walaupun tadi sempat diikutin sama Kak Suci, Kak siapa? Eni ya, sama Kak Iqmal ya. Nah, tapi ini kelas sangat berbobot dan juga padat banget tadi dijelaskan antara storyboard dan juga tadi dongeng gitu ya. Sebetulnya hampir mirip, cuman kalau pendongeng itu lebih ke arah aktornya atau pelakunya yang melakukan storytelling secara tradisional. Kalau storytelling itu mungkin lebih ke arah branding ya. Jadi ada permasalahan, ada perjalanannya, terus ada akhirannya gitu. Ini tentunya ini udah dijelasin ya Kak Retno terkait fasilitas Udah, dari itu kalau mau investasi pelatihan. boleh. Udah ya. Oke, kita juga nanti ada kelas berbayarnya. Mungkin teman-teman juga
bisa ikuti untuk kelas dari pelatihan skill. Mungkin nanti akan berbayar 369.000 ya. Tadi 59. di materi 359.000 ya. Dan mungkin bisa mendaftar di admin pelatihan skill 0858 80104830. Oke, mungkin Kak Retno kita menunggu Kak Hani ya, pembicara Ya, nanti kedua ya, kalau komputer aku nanti di 15.30. jam. Mau foto bareng dulu boleh sih kalau mau foto Hmm, bareng sekarang. Kalau teman-teman oke, mau. kita foto bareng dulu ya. Nah, kalau Ini mau hubungin aku ada. dan follow pelatihan skill bisa di sini ya. Jadi aku ada email, ada Instagram, bisa ke sini. Oke, mungkin kita foto bareng dulu ya. Ya, yuk kita foto Ya. bareng dulu. Sebentar, ini aku stop share dulu ya. Sebentar, ini aku view-nya kayak apa nih? Hmm, 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 oke. Ya, Kak Retno. Oke, kita mulai foto bareng. Satu, dua, tiga. Bentar, ini aku save dulu. Mana sih? Tunggu, tunggu. Kak- Kak- Sekali lagi kali ya, kayak tadi kamera kurang nih. bagus. Ya, Oke, satu, ya, satu. dua, tiga. Bentar, bentar. Mana sih? Oke. Oke, sudah. Bentar, bentar. Ya, Oke, aman. ya, terima kasih teman-teman di Oke, materi yang teman-teman. pertama ini. Mm-mm. Mungkin nanti Kalau 30 yang ya, mau ikut Kak kedua, Retno ya. nanti jam 15.30, 15 menit lagi. Ya. Mungkin buat teman-teman yang mau sholat asar, biasa sholat asar dulu nanti setelah sholat asar, kita lanjutin next. Oke, bye, see you. Sama-sama Kak Iqmal. Sama-sama Kak Iqmal, Kita sampai jumpa lagi. sesi kedua dahulu ya. Oke, kita sholat asar dulu ya guys.